Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang peningkatan education untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Nah, kelompok kami itu terdiri dari dua kelompok, yaitu saya, Margo Ibowo, dan yang kedua adalah Wafa Julia Putri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Wafa Julia Putri. Saya akan membahas tentang sistem e-education. E-education atau electronic education dapat diartikan sebagai proses pendidikan yang memanfaatkan peralatan atau piranti elektronika. E-education memiliki pengertian yang hampir sama dengan e-learning. Dalam sistem e-education terdapat proses e-learning, yaitu penyampaian atau transfer pengetahuan atau proses belajar melalui piranti elektronika. Jadi secara global, e-education dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pembelajaran jarak jauh yang mana penyampaian atau transfer pengetahuan formal dan informal. Aktivitas belajar dan mengajar, pelatihan, dan komunitas dilakukan melalui media elektronika, dan komunitas dilakukan melalui media elektronika seperti internet, intranet, CD atau ROM, videotape, DVD, TV, ponsel, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem e-education berbasiskan web. Sistem e-education ini haruslah bebas platform oleh karena itu digunakan antarmuka web yang sudah luas digunakan oleh kalangan luas dalam dunia internet. Web dapat dimanfaatkan sebagai media untuk penyampaian informasi. Dalam konsep sistem e-education, web juga dapat dijadikan sebagai media interaksi antara pengguna dalam sistem meskipun terbatas. Pembelajaran melalui web memiliki beberapa keuntungan, antara lain keuntungan yang pertama, proses pembelajaran menjadi semakin menarik karena fleksibilitas dan interaktivitas dibandingkan dengan media yang lainnya. Yang kedua, siswa tidak terpatok pada suatu tempat atau waktu. Yang ketiga, pembelajaran dapat dikendalikan oleh siswa. Siswa yang lebih cepat menyerap materi dapat lebih cepat menyelesaikan target materinya. Sebaliknya, siswa yang dapat memperlambat dalam menyelesaikan target materinya akan lambat. Yang keempat, yaitu perkuliahan yang dikembangkan untuk web terbukti lebih murah dikarenakan rendahnya ketergantungan pada pengajar dan berkualitas setiap kali perkuliahan tersebut diadakan. Nah, salah satu implementasi dari education adalah www.coursera.org dan udacity.com yang menawarkan konsep pembelajaran jarak jauh melalui media internet. Nah, satu pendidikan jarak jauh berbasis web antara lain harus memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah pusat kegiatan siswa, yaitu sebagai suatu community web based distance learning harus mampu menjadikan sarana ini untuk sebagai kegiatan mahasiswa. Dan yang kedua adalah interaksi dari grup, yang berarti para mahasiswa dapat berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi yang diberikan oleh dosen. Nah, yang ketiga adalah sistem administrasi, di mana mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa atau presentasi mahasiswa dan sebagainya. Dan yang keempat adalah pendalaman materi dan ujian. Nah, biasanya dosen memberikan kuis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari apa yang telah diajarkan setelah melakukan tes pada akhir masa belajar. Dan yang kelima adalah perpustakaan digital. Terdapat berbagai informasi pustaka yang tidak terbatas pada buku, tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu materi online di luar mata kuliah. Untuk menjunjung tinggi, diperlukan juga bahan bacaan dari web lainnya.
Dan yang selanjutnya adalah manfaat e-education bagi lembaga pendidikan. Yang pertama adalah memperpendek jarak, di mana lembaga pendidikan dapat lebih mendekatkan diri dengan siswa, di mana jarak fisik dapat diatasi hanya dengan mengeklik situsnya. Dan yang kedua adalah perluasan pasar, yang berarti jangkauan pasar peserta didik dapat menjadi luas dibandingkan dengan sistem pendidikan tradisional yang dibatasi oleh lokasi. Dan yang ketiga adalah perluasan jaringan mitra kerja, yang berarti lembaga pendidikan dapat juga melakukan perluasan jaringan mitra kerja. Dan yang keempat adalah biaya terkendali, di mana pendidikan tidak perlu hadir secara fisik di berbagai kota dan penjuru dunia, namun dapat melakukan proses pendidikan di berbagai lokasi. Dan yang kelima adalah melalui pola paperless, di mana distribusi Menteri Pendidikan jawab tes dapat dilakukan secara elektronik sehingga akan menghemat biaya. Dan yang keenam adalah cash flow terjamin. Dengan sistem ini lembaga akan terjamin, karena lembaga akan menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum mengirim materi pendidikan yang dipesan oleh siswa. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan citra lembaga, meningkatkan layanan pendidikan, menyederhanakan proses, meningkatkan produktivitas, mempermudah akses informasi, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan fleksibilitas. Dan untuk poin selanjutnya yaitu masih terbatasnya education. Nah, meskipun layar education menjanjikan banyak hal positif, namun juga memiliki sejumlah kendala. Yang pertama itu adalah masalah penyediaan sarana prasarana baik dari peserta didik maupun sekolah itu sendiri. Dan yang kedua, tenaga pendidik yang terampil berteknologi, kreatif, dan inovatif itu sulit diperoleh. Dan yang ketiga, bagi masyarakat yang mengutamakan formalitas dan legalitas masih sulit untuk menerima sistem ini. Dan yang keempat, masalah validitas. Hasil uji juga belum terpecahkan, dan cara koreksi untuk jumlah peserta didik yang tidak terbatas. Untuk poin selanjutnya yaitu aplikasi education. Yang pertama adalah silabus berbasis web. Nah, ini agar peserta didik dapat mengetahui dengan pasti kurikulum yang akan diikuti selama masa pendidikannya. Yang kedua adalah email. Nah, peserta didik dapat berkonsultasi secara elektronik dengan pendidik. Maka aplikasi email dengan pendidik akan sangat membantu bila mana disediakan. Dan ketiga adalah diskusi beralur. Fasilitas ini melengkapi diskusi kelas biasanya dengan model debat online yang hidup dan dapat dijalankan dengan teknologi bulletin board. Yang keempat adalah forum diskusi elektronik. Melalui forum, pendidik seakan dapat hadir untuk mengunjungi masing-masing peserta untuk memberikan pekerjaan rumah atau bahan diskusi untuk topik-topik yang menarik. Dan yang kelima adalah bahan kuliah online, yaitu di digitalitas dari materi perkuliahan yang disusun oleh pendidik. Dan keenam adalah buku nilai online. Perlu disediakan agar sewaktu-waktu peserta didik dapat melihat hasil belajarnya dan melakukan evaluasi pribadi atas prestasinya. Dan yang ketujuh adalah ujian berbasis komputer. Nah, tadi sekian presentasi yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai peningkatan education untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.